Selamat pagi sahabat cerdas. Di sini Kak Anggi akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat bagian 2 mengenai metode faktorisasi. Sebelumnya, adik-adik cerdas harus terlebih dahulu menonton tentang bagian 1 ya, yaitu mengenai konsep persamaan kuadrat. Nah, pada bagian 2 ini Kak Anggi akan menjelaskan salah satu metode untuk menyelesaikan akar persamaan kuadrat menggunakan faktorisasi. Sebelumnya, kita ingat dulu apa itu akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat dengan bentuk umum ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat. Contohnya, tentukan akar penyelesaian dari x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah, Kak Anggi coba ya, misalkan x-nya sama dengan 3 atau x-nya sama dengan min 3. Nah, apakah x sama dengan 3 atau x sama dengan min 3 ini merupakan akar dari penyelesaian kuadrat? Kita coba dulu. Misalkan x sama dengan 3, berarti kita ganti x ini menjadi 3. Artinya 3 kuadrat dikurang 9. 3 kuadrat 9. 9 dikurang 9 adalah 0. Sesuai ya, sama. Kalau min 3 yaitu min 3 kuadrat dikurang 9. 9 dikurang 9 hasilnya juga 0. Karena hasilnya sama, berarti x sama dengan 3 atau x sama dengan min 3 ini merupakan akar penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, metode yang digunakan karena coba-coba ya adik-adik disebut dengan metode coba-coba. Namun bagaimana jika soalnya esai? Nah, untuk soal esai kita gunakan metode penyelesaian kuadrat yang lebih jitu, yaitu ada 3, faktorisasi, melengkapi kuadrat sempurna, rumus ABC. Metode apa yang paling cepat dan efektif? Yuk kita bahas satu persatu. Namun pada bagian ini Kak Anggi hanya akan membahas mengenai metode faktorisasi. Metode faktorisasi, oke, seperti apa metode faktorisasi itu? Terdiri dari 4 kasus ya. Kasus pertama ketika bentuk umumnya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan a-nya ini 1. Di sininya 1. Bentuk yang kedua sama a1 namun di sini ada b-nya ini kan positif yang awal. Kalau yang kedua ini b dengan c negatif. Dan untuk kasus yang ketiga a-nya ini tidak 1, bisa 2, bisa 3 gitu. Kasus yang keempat ketika c-nya 0. Nah, kita bahas satu persatu di sini. Untuk yang kasus pertama, 1x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ya, tentukan akar penyelesaian dari x kuadrat ditambah 11x tambah 30 sama dengan 0. Jadi, di sini a-nya 1. Nah, adik-adik fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, tentukan dulu berapa 1 dikali 30. Jadi, depan kali belakang. A dikali c. 1 kali 30 adalah 30. Kemudian adik tentukan faktorisasi faktor dari 30. Bisa jadi 2 dikali 15. Bisa jadi juga 3 dikali 10. Bisa jadi itu adalah 5 dikali 6. Ada 3 kemungkinan. Bahkan ada juga 1 kali 30 ya. Ada 4 berarti. Tapi kita butuh yang jumlahnya 11. Di tengah-tengah ini sebagai kode untuk jumlah. Jumlahnya 11. Kita jumlahkan dulu. 2 tambah 15, 17. 3 tambah 10, 13. 5 tambah 6, 11. Nah, ini dia yang kita cari. Yaitu 5 dan 6. Kemudian kita terus dulu soalnya. Lalu kita buat kurung. Ingat ya, faktorisasi adalah membentuk bagian-bagian perkalian atau faktor dari bilangan tersebut. Jadi ini kita buat dalam bentuk perkalian. X kuadrat berarti bagiannya adalah X dan X. Oke. Kemudian angka yang kita pilih adalah positif 5 dan positif 6. Sampai sini sudah paham? Kemudian perhatikan, ini kan artinya x tambah 5 dikali x tambah 6 sama dengan 0. Jadi ada 2 bagian ya. X tambah 5 dengan x tambah 6 sama dengan 0. Supaya hasilnya 0, maka salah satunya harus 0. Misalkan x tambah 5-nya yang 0. Atau x tambah 6-nya yang 0. Jadi berapapun dikali 0 hasil tetap 0. Oke, sampai sini paham?
Lanjut, untuk yang pertama, X tambah 5 sama dengan 0. Ini kita pindah ruas, 5-nya menjadi negatif 5. Jadi X sama dengan negatif 5. Yang ini juga berarti X sama dengan negatif 6. Nah, jadi akar penyelesaiannya adalah min 5 dan min 6. Sampai sini sudah selesai. Namun jika adik-adik masih ragu, adik-adik bisa mengecek jawabannya. Caranya bagaimana? Kita ambil yang ini. X plus 5, X plus 6 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan dengan perkalian aljabar. X dikali X, X kuadrat. X dikali 6, 6X. 5 dikali X, 5X. Kemudian 5 dikali 6, 30 sama dengan 0. Kita jumlahkan X kuadrat ditambah 11X tambah 30 sama dengan 0. Sudah sama dengan soal, berarti jawabannya benar. Pada intinya, faktorisasi itu adalah membuat persamaan kuadrat menjadi beberapa faktor atau bagian perkalian seperti ini. Sampai sini jelas? Next, kita coba kasus yang kedua ketika di sini B-nya negatif dan C-nya negatif. Contoh dari X kuadrat dikurang 2X min 15 sama dengan 0. Caranya sama, cari 1 dikali negatif 15 kan negatif 15. Cari faktor dari negatif 15, bisa jadi negatif 3 dikali 5, negatif juga kan hasilnya. Kemudian bisa jadi 3 atau negatif 5, antara itu ya. Namun kita butuh yang jumlahnya negatif 2. Kita jumlahkan 2, ini negatif 2. Nah, ini yang kita gunakan. Oke. Kemudian tulis soal, buat tanda kurungnya. X tulis. Kita pilih masukkan angkanya positif 3 dan negatif 5 dikurang 5 seperti ini. Kita misalkan X tambah 3 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Kenapa? Supaya kalau dikalikan hasilnya 0. Kita pindah ruas menjadi X sama dengan min 3 atau X sama dengan 5. Ketemulah hasilnya persamaan akar, yaitu X sama dengan min 3 atau X sama dengan 5. Untuk mengecek jawaban, kita gunakan yang ini. Kita kalikan secara aljabar seperti tadi. Nah, ternyata hasilnya X kuadrat dikurang 2X dikurang 15 sama dengan 0. Sama dengan soal. Berarti jawaban kita sudah benar. Ingat kembali, faktorisasi adalah membuat persamaan kuadrat menjadi beberapa faktor atau bagian dari perkalian. Next, kasus ketiga ketika A-nya ini tidak satu. Contoh 2X kuadrat dikurang 5X dikurang 3 sama dengan 0. Jadi depannya 2. Caranya sama, kalikan ujung dengan ujung. 2 dikali min 3, min 6. Cari faktor dari min 6. Bisa jadi itu min 3 kali 2 atau 3 dikali min 2. Tapi yang jumlahnya min 5. Kita jumlahkan dulu. Ini min 1 yang dijumlah di sini 1. Oh, bukan. Jangan-jangan ada yang terlewat. Yaitu min 6 dikali 1 hasilnya min 6, benar. Ketika dijumlahkan hasilnya min 5. Jadi kita gunakan yang ini. Sampai sini paham? Tulis soalnya, kita buat kurungnya. Nah, di sini kan 2X. Kita tulis 2X juga. Paham? Masukkan angka yang kita pilih, min 6 dan plus 1. Nah, kemudian ini bedanya. Kita bagi 2. Kenapa? Karena depannya 2. Kalau depannya 3, kita bagi 3. Gitu ya. Nah, di sini ada dua pilihan. Bisa jadi yang dibagi adalah 2X min 6. Atau yang dibagi 2X plus 1. Kita lihat, kalau kita bagi 2X min 6, tentu hasilnya jadi ya. Hasilnya kan jadinya X min 3. Lebih mudah ketimbang kita bagi yang ini 2X plus 1, hasilnya malah 1/2 di sini. Lebih ribet. Jadi kita pilih yang bagi yang ini. X min 3 dikali 2X plus 1 sama dengan 0. Terus kita buat X min 3 sama dengan 0 atau X 2X plus 1 sama dengan 0. Ketika pindah ruas dapat X sama dengan 3 atau 2X sama dengan min 1 di sini. Kemudian dibagi 2 menjadi X sama dengan 1/2. Jadi akar penyelesaiannya adalah min 3, X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1/2. Untuk mengecek jawaban, adik-adik yang dicek yang ini. X min 3 dikali 2X tambah 1 sama dengan 0. Dengan perkalian aljabar, kita dapat hasilnya adalah 2X min 5X, 2X kuadrat min 5X min 3 sama dengan 0. Sesuai dengan soal. Berarti jawaban kita sudah benar.
Ingat, faktorisasi adalah menjadikan beberapa faktor atau bagian dari perkalian. Kasus terakhir ketika C sama dengan 0. Ini lebih sederhana adik-adik, perhatikan ya. 4x kuadrat dikurang 2x sama dengan 0. Berarti 4x kuadrat dikurang 2x sama dengan 0. Ini kita tulis 4 dengan 2 faktornya adalah 2. X-nya ini X kuadrat, ini X pangkat 1. Keluarkan yang pangkatnya kecil, jadi X. 2X dikali berapa? Supaya hasilnya 4X kuadrat. Dikali oleh 2X, ya kan? 2X dikali berapa yang hasilnya min 2X, yaitu min 1 sama dengan 0. Kemudian kita misalkan 2X-nya ini 0 atau ini yang 0. Kenapa? Supaya dikalikan hasilnya adalah 0. Jadi X sama dengan 0 dan ini 2X sama dengan 1, X sama dengan 1/2. Sehingga akar penyelesaiannya adalah 0 atau 1/2. Untuk mengeceknya sama, kita gunakan yang ini. Dengan perkalian aljabar, kita dapat 4X kuadrat dikurang 2X sama dengan 0. Oke. Metode faktorisasi ini kita ulang ya, ada 4. Ada yang pertama A-nya sama dengan 1 dan sama ya untuk kasus yang kedua, namun positif dan negatif. Untuk kasus yang ketiga A-nya tidak sama dengan 1. Untuk kasus yang keempat C-nya yang 0. Dan intinya faktorisasi adalah membuat persamaan kuadrat menjadi beberapa faktor atau bagian perkalian. Nah, ternyata ada 3 loh metode untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Kita baru bahas yang 1. Bagaimana tentang yang melengkapi kuadrat dan rumus ABC? Nah, untuk ini selanjutnya kita bahas di bagian 3. Untuk itu adik-adik jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen agar dapat menantikan video bagian 3 yang telah kakak buat. Sehat selalu, salam sahabat cerdas.